Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa zuriyatihi wa ahli baiti wa ila jamil anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wal awliya'il muttaqin wal ulama'i rasyidin wa syuhada'i wa sholihin min masyarikil ardi ila magharibiha wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa yu'idu ilaina min barakatihim wa karamatihim wa mu'jizatihim say'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sir itu raso. Nah, di dalam raso itu aku. Kata Allah. Maka dikatakan rasolah yang meraso. Dia tuh kalau raso diraso, kalau istilah bahasanya tuh raso itu nah yang gitu raso. Nah, di dalam raso itu ada yang tidak beraso. Mana cara menyebutkannya? Mana lagi untuk menyatu, ya? Untuk menyatu seterang-terangnya antara perbuatan baik dengan perbuatan buruk itu, supaya perbuatan buruk itu memang benar-benar datangnya dari kita, dari nafsu kita, maksudnya kan? Iya. Sebab dunia ini kalau dibaca secara global, baik dan buruk itu datangnya kepada Allah. Benar. Tidak baca kita nak beda-beda ke barang itu kan. Benar. Baik dan buruk itu datangnya daripada Allah. Otomatis. Cuman untuk menjaga kesucian Allah itu sendiri, buruk itu kita katakan datangnya dari diri kita. Benar, Mang. Itu? Iya, benar. Itu tidak ada salah, benar nih. Nah, cuma yang pertama, kalau kita ngambil daripada ayat Quran, Allah tidak pernah menzolimi diri kamu. Allah tidak pernah berbuat zolim. Yang pertama, ya kan? Arti zolimnya apa? Arti zolim ini kan perbuatan buruk tadi. Nah, Allah tidak pernah menganiaya hambanya, ya kan? Sudah tuh yang tersirat daripada kata-kata itu, ya kan? Seperti kata Bang Ajung tadi, baik dan buruk pada prinsipnya, pada hakikatnya adalah perbuatan Allah, betul. Perbuatan Allah. Yang mana yang dikatakan perbuatan Allah? Ini yang perlu kita kaji. Yang dikatakan perbuatan Allah itu afalnya. Afalnya. Sumber afal itu nafsu. Yang diburuk itu. Nah, inilah yang kita. Sama juga tadi. Allah sudah menentukan ini jalan kanan, ini jalan kiri. Nak ke kiri pasti tetap apal Allah tunjuknya. Maka dikatakan Allah tadi juga. Ya kan?
Berbuat baik ini dasarnya kan apa? Allah juga, perbuatan Allah juga. Ya? Nah, yang perbuatan jelek inilah, yang ke jalan kiri inilah sumber anunya nafsu kita. Nah, tapi untuk melakukan perbuatan ini, ya apal Allah, maka kata Allah tadi, monggo kau nak anu. Jika kita ni kau nak berjudi kau duit. Iya. Kasar ngomongnya. Nah, duit ini dari Allah, kasar ngomongnya. Tapi yang nak berjudi itu kita. Nah, bukan suruhan Allah. Itu namanya. Tuh. Jadi maka dikatakan wallahu lakakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kamu dan apapun yang kamu lakukan. Nah, yang kita lakukan ini maksudnya bukannya perbuatan jahat itu. Apalnya tuh. Itu, Mang. Nah, sumber apal itu. Maka dikatakan baik dan buruk itu pada hakikatnya perbuatan Allah, benar. Datangnya daripada Allah, kan? Memang tidak pantas, kurang ajar gitu kalau ngomong kalau kita cakup kepada tidak ada gitu kayak pokoknya perbuatan Allah. Nah, iya. Tidak baca memang itu. Bisa. Di situ tidak baca. Sudah tuh kan bisa berkata, bisa ngomong seperti itu, ya kan? Itu karena ada kita. Masih ada kita. Nah, kita tuh nafsu, kan? Kita di sini nih. Kalau sudah tidak ada kita, tidak bisa kita ngomong seperti itu lagi. Pasti perbuatannya baik galau. Nah. Pasti perbuatannya tidak ada yang sia-sia. Kan perbuatan kita ini kan sebenarnya kalau yang namanya perbuatan kita ini kan banyak sia-sia. Banyaklah sia-sia. Yang jadi itu kan perbuatan Allah. Enggak? Maka manglah di anu tadi apa Rasulullah dalam hadis kursi Allah berfirman, ma asabaka min hasanati pamin Allah wa ma asabaka min sayyiati pamin nafsik. Segala perbuatan yang baik adalah sumbernya daripada Allah, dan segala perbuatan yang jelek sumbernya daripada nafsu kamu sendiri. Ini yang perlu kita tanamkan. Kita juga kan diciptakan Allah kan dari berdasarkan 7 martabat. Yang pertama nafsu amarah, nafsu lawamah, nafsu samiyah, ya kan? Nafsu mutmainah, nafsu mardiyah, nafsu radiyah, nafsu kamilah. Dan nafsu amarah ini tidak beda dengan yang dimiliki binatang. Tidak ada beda. Apa? Itu tadi. Yang pembenci, sangar, temperamen. Maka nak dikembalikan paling tidak sampai ke nafsu mutmainah. Nafsu yang sudah tenang.
di dalam surat apa namanya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhulil fi ibadi wadkhulil jannah. Ya nafsu yang tenang, ya jiwa yang tenang, kembalilah padaku dengan redha. Surah Fajar itu. Surah Fajar ya? Iya, ketelupa anunya itu. Ayatnya kan? Surah Fajar ayat Nasr. Nah. Lupa gue. Jadi pun lupa lambung jangan guys. Iya. Datang ustaz yang tidak doa nih, ngomongnya itu sering dipakai doa untuk mati. Nafsu yang terkendali. Hmm. Mainan. Jadi maksud dari nafsu yang terkendali itu enggaknya roh yang kendalinya ya. Iya. Agak berat memang mereka ke atau tentuan takdir tadi. Masalah istilah itu kita ni segala sesuatu itu sudah ketentuan di dalam Mahfuz. besar ya ni. Jadi sebenarnya hasil lahir sudah ada. Hasil lahir ada. Nah, tinggal jalan baik. Iya. Jalannya ngambil jalan ini apa jalan ini? Kalau kan itu. Iya. Nah, jalan itu, yang jalan Jawa Turi, inilah bagian daripada takdir itu. Nah, bagian daripada takdir itu sendiri. Itu tuh jalan itu tuh. Nah, ini contoh, ya kan? Allah nak jadikan kita ini seorang dokter, kira-kira, ada. Nah, dijalankan Allah kita ini rajin sekolah, kuliah, sambil ngambil kuliah kedokteran. Nah, itu tuh bagian daripada takdir ini, nak jemput takdir ini. Nah, tidak mungkin tidak dijalankan ke situ. Nah, jalan inilah yang kita menuju merebut takdir ini. Inilah bagian daripada takdir tadi. Nah, wong galak tak tahu di sini. Inilah kesalahan dia ngomong apa? Kalau sudah jadi dokter memang benar sebenarnya. Tapi tanpa disadarinya ini nih bergerak. Ini nih. Enggak. Bergerak nak menuju ke sini nih. Nah, tidak mungkin tidak sekolah segala macam pacak jadi dokter. Kira-kira macam itu. Nah, yang sekolah ini, yang nuntut ilmu ini bagian daripada takdir. Itu. Karena Allah sudah menentukan takdir kita jadi dokter, maka dijalankannya oleh Allah ini. Nah, maka disinilah diomongkan tadi. Yang di jalan inilah yang wong banyak perbuatan ada jadi jatuh ke syirik. Mana? Merasa dia yang mencapai ini. Dia yang merasa usaha dia sehingga dia jadi dokter ini. Nah, itu karena di sini dia di perjalanan ini yang anunya tuh, yang terkena syirik tuh. Karena merasa kalau aku tidak sekolah, kalau aku tidak kuliah, kalau aku tidak berusaha, tidak mungkin ini jadi dokter. Nah, jadi dia tuh, walaupun sudah takdir jadi dokter, kira-kira, tidak baca. Kalau aku tidak sekolah, tidak baca jadi dokter. Nah, itu kan. Nah, di sinilah yang terkena syirik tadi. Padahal dia sekolah ini mulai dari kelas 1 SD sampai dia kuliah itu, perjalanan ini adalah bagian daripada takdir ini. Allah mengendaki ini. Kira-kira itu. Ya kan? Nah, sehingga kalau yang kita paham, maka juga tadi, gerak kita ini gerak Allah. Kita habiskan. Af'al ini af'al Allah.
Jadi tiada yang berbuat, tiada yang ada perbuatan melainkan perbuatan Allah. Disinilah lepas diri kita nih tadi. Kita kembalikan. Jadi antal mutu kabel mutu nih kalau tak buat penuh masih proses. Masih proses. Iya kan? Iya. Itu makanya kita nak paham halus tadi. Paham kita bertauhid ini kan, tauhid ini kan artinya apa? Mengesahkan Allah. Bagaimana yang disebut mengesahkan Allah? Yang dimaksud mengesahkan Allah ini mengembalikan segala sesuatunya kepada Allah, kan? Maka sebenarnya itu tadi, kalau memang benar-benar kita nih ahli tauhid, hidup ini tenang. Tidak katik lagi yang resah. Hah? Benar. Iya, tidak ada lagi yang resah. Tidak ada lagi yang rasa kalut, khawatir. Nah itulah dulu pernah Pariman bekerja di KKBN. Nih, bininya bekerja di kantor lurah. Anaknya yang duitnya di dokter itu sama dengan Mona 10 besar di SMA 10 itu masuk ke dokteran tanpa tes di Unsri itu. Masuk Mona juga. Nah, Mona juga tanpa tes. Aku masuk ke Surumeliano teknik sipil. Karena Dwi ini memang sudah sukatan dia, kalau bahasa gitu kan, sukatan dia naik dokter. Rodiman ini pindah ke OI itu di sub yang anu itu, yang timbangan itu, tempat basah. Seminggu sekali pasti boleh duit tengah 2 juta. Sudah bagi kan, sudah nyetor. Jadi berarti sebulan itu bela 6 juta. Coba kalau dia ke BN. Tersendat dia kan? Itu Bu aja. Memang duit dia juga bakal jadi dokter. Datang Rodiman juga pindah ke OI itu. Bagian timbangan lagi pakai duit terus itu kan. Nah itulah juga itu yang disebut perjalanan takdir tadi, Bang. Iya, itu juga Tuhan yang jadi. Mona tadi tidak tes juga masuk Unsri. Jadi di teknik sipil itu harus bayar 15 juta. Tempo seminggu, kuda ganti duit. Nah, memang bukan Mona itu di situ. Masuk tadi nanti ekonomi selesai deh. Coba main di situ. Teknik sipil sampai dengan kedokteran. Iya. Banyak duitnya. Dia jadi ketuhan aku dapat duit 15 juta kan? Iya. Ujung ini bukan Iya. Urusan itu jurusan anak kau bukan di sini anak kau. Iya. Nah itu. Cara kita ngajinya tuh menedak mak itu kilo. Anak lah cengkeh jadi insinyur teknik. Nah kira-kira macam itu. Nah disitulah. Nah kuncinya kalau kita kembali ke cerita ini, kalau Rodiman itu tidak menyadari itu adalah perjalanan takdir, itulah syirik tadi jatuhnya, ya kan? Kalau dia merasa kekuatan dia. Iya. Padahal sudah diatur yang Tuhan tuh. Dia di BKKBN digerak oleh yang Maha Kuasa, dia minta masuk ke situ. Iya. Sebab waktu itu bupatinya ini siapa? Si Mawardi. Dia ini kenal baik, ada kenal baik dengan saudaranya Mawardi itu. Itulah. Aku terakhir di sesi lah aku. Waktu nak masuk SMA 10. Dia tu mestinya masuk tu ada tempat tes. Paginya tu ada, malam itu ada, nama itu pagi hilang. Nama itu. Nah, apa tu? Dicoket doang nama itu dimasuk yang lain. Iya. Bahasa kita ditilap wong. Iya. Jadi
apa tu, aku minta bantu sama sini ni yang tak ada. Dah. Jadilah itu aja. Saya kan tak ada. Ya aku juga tak ada minta bantu tu, aku juga yakin dengan nilai budak kan. Iya. Dah. Dia tu waktu itu dah PL. Iya. Komisi. Dah jadi itu aja. Dah. Akhirnya masuk. SMA 1. Ya. Cuman awalnya kita masa tu kan ayo kita. Iya. Bolak-balik. Iya. Ini pula aku waktu itu tak ada ini kan. Tak berdaya kan. Dengan organisasi tak berdaya gitu. Iya. Dan buntu. Iya. Nah, waktu Hanif nak masuk SMP 1 dari SMP 17. Itu pula. Alasan ni potong ini ya ada jatah dia ambil atlet. Jatah ni kan. Ada atlet langsung. Ada iyalah bukan jatah orang itulah. Nah. Itulah Kan nama dia kan nilainya waktu itu 90 nama nilai itu kan. Persyaratan masuk sama satu kan nilai itu kan 85 maksudnya. Hanif tu kata 150. Bagus. Aku amuk tu. Itu kita prisi je. Aku kebanyakan ada IP aku ni yang jadi ketua komite. Jiku terserah aku. Apa tu ini? Nak aku amuk je. Paling tidak aku prisi je. Terserah aku habis berapa je aku, pokoknya paling tidak itu buang je. Kepala sekolah. No, laju sampai ningin ke ada IP aku ni kan. Lampung ngomong ke kepala sekolah itu dah lah katanya. Melok betes ke kepala sekolahnya. Bukan tahu lulus lah, bukan melok tes tapi kan. Asalnya mesti tak pakai tes. Iya, tak pakai tes. Ya jalan, cuman aku tu lah sempat panas. Sempat emosi. Nemo, aku anak aku tu melok tes tu aku tak nemo. Hati. Iya. Siapa tahu jatahnya tanpa tes. Dirubah jadi melok tes. Iya, aku berdatang ke sekolahan. Baik apa berjadinya. Cuman oleh ada IP gitu ingin gitu. Dia anggota komite kan. Tahu je ku belago je. Ya, aku masuk ke uang pas sekolah tu. Segala juga apa berjadinya. Panasnya nak buat gitu. Nah, permainan ini dia kira-kira pada sekolah sama guru itu kan pilihannya jalan pilihan tadi kan. Iya. Secara sepintas kita ni korban kan. Iya. Itulah kalau kita kan apa namanya ngikuti kita kan. Aja kita ngikut nafsu. Iya, itu tadi. Jadi kalau memang kalau wong tidak duduk dikaji rata-rata mak itu pikiran kita nih. Tidak baca idak. Ya kan? Nafsu gitu kan? Aku tuh panas aku tuh waktu sesil, teringat dengan masalah sesil kan. Iya. Nah sekali ini dia dibuat lagi.